Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4 dari kelas 4 Salman, Pak Torik, Pak Holly, dan Pak Abah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan jika dan kita yang sakit, mari kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada pagi hari ini PS bisa belajar bersama lagi dengan teman-teman dalam PJJ Matematika. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Yuk kita angkat kedua tangannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sebelumnya teman-teman kita dalam materi ini matematika kita sudah memasuki namanya materi pembulatan. Nah, kali ini kita akan belajar pembulatan dan penaksiran, yaitu lanjutan daripada pembulatan. Nah, sebelum membahas tentang pembulatan dan juga penaksiran, kita mengulang kembali yuk namanya nilai tempat atau nilai angka atau bilangan. Jadi kita tahu namanya satuan itu posisinya di sebelah mana, ya, puluhan itu di sebelah mana, ratusan itu di sebelah mana, dan ribuan di sebelah mana. Barangkali di antara kita ada yang sudah lupa akan satuan, puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Seperti pada gambar ini ya. Oke, sudah bisa disimak dengan baik. Lanjut lagi. Nah, kali ini kita akan melakukan pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Jadi kita membulatkan bilangan ke satuan terdekat. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajarin kemarin sebelumnya pada pertama kali belajar pembulatan dan juga pembulatan ke satuan panjang maupun satuan berat. Nah, seperti ini ya. Tuh, 5,3 jadi 5, terus 4,7 jadi 5, 8,6 jadi 9, karena jika angka di belakang koma itu 1, 2, 3, 4 dibulatkannya ke bawah, jika 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Nah, ternyata pembulatan itu bukan hanya ke satuan terdekat, ada juga namanya ke puluhan ya. Ini kesatuan puluhan, maksudnya ke puluhan ya teman-teman ya. Nah, jika dibulatkannya ke puluhan, maka kita melihatnya angka satuannya nih. Jika angka satuan, jadi kita melihatnya ke angka satuannya. Contoh seperti ini. Nah, 12. Nah, 12 itu kan bukan puluhan ya. Ada satunya itu puluhan, duanya itu satuan. Nah, makanya buat menghilangkan satuannya, maka satuannya jika itu satuannya itu 1, 2, 3, 4, dibulatkannya ke bawah jadi 10 ya. Terus jika satuannya itu 5, 6, 7, 8, 9, dibulatkannya ke atas. Contoh seperti ini. 38. Itu satuannya berapa? 8. Nah, ingat jika satuannya 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Jadi 38 berubah menjadi 40. Nah, ini kita harus memastikan dimintanya itu apa. Walaupun ini ada namanya ratusan, yang dua ini kan ratusan, yang 3 puluhan, yang 5 satuan ya. Kita harus memastikan jika dimintanya ke puluhan terdekat, nah maka kita patokannya hanya di satuan dan puluhannya saja. Ratusannya tidak perlu kita utak-utik ya. Tidak perlu kita utak-utik. Nah, di sini 5, lihat satuannya 5. Jika satuannya 5, dibulatkannya ke atas, jadi 30 berubah menjadi 40. Ya, jadi 40. Maka 235 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 240. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan ya? Gampang ya. Yang penting jika dimintanya dibulatkannya ke puluhan terdekat, melihatnya angka satuannya. Ya, melihatnya ke angka satuannya. Nah, selanjutnya pembulatan bilangan ke satuan ratusan. Nah, maksudnya ke ratusan terdekat ya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang dibulatkan ke puluhan, kita melihatnya satuan.
Jika kita merubah ke ratusan, teman-teman, yang dilihat adalah puluhannya. Yang dilihat apa? Puluhannya. Contoh seperti ini. Nah, 243. Kenapa menjadi 200? Dibulatkan menjadi 200. Karena kita melihatnya ke puluhannya. Kan 243. Puluhannya di angka berapa? Angka 4. Nah, angka 4 itu dibulatkannya kemana? Ke bawah. Jadi 200. Contoh lagi ya. 376. Nah, 376. Puluhannya angka berapa? Angka 7. Nah, angka 7 dibulatkannya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Maka jadinya berubah 376 berubah menjadi 400. Gitu. Selanjutnya, 2430. Nah, kita lihat dulu puluhannya. Puluhannya di angka berapa? 230 puluhannya di angka 3. Betul nih, angka 3. Nah, angka 3 dibulatkannya ke bawah. Berubah menjadi 2400. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu membulatkan ke satuan ratusan terdekat. Oke, lanjut lagi. Nah, berikutnya pembulatan bilangan ke satuan ribuan. Nah, kalau tadi ya, kalau lagi ratusan dilihatnya puluhan. Kalau ribuan berarti dilihatnya angka ratusannya. Jadi jika angka ratusannya itu 1, 2, 3, 4, dibulatkannya ke bawah. Kalau angka ratusannya itu 5, 6, 7, 8, 9, dibulatkannya ke atas. Contoh halnya seperti di bawah ini. Nah, di sini teman-teman, contohnya pertama ada angka 4.300. 4.300 dimintanya dibulatkannya ke ribuan. Nah, terus kalau dibulatkannya ke ribuan, kita melihatnya angka ratusannya. Berarti ratusannya di angka berapa? 4.300. Di angka 3. Nah, angka 3 dibulatkannya ke bawah. Nah, maka jadi jawabannya adalah 4.000 gitu. Lanjut berikutnya. 7.840. Ratusannya di angka berapa? Angka 8. 8 dibulatkannya ke atas. Nah, berarti berubah menjadi 8.000 karena depannya 7. Lanjut lagi 6.283. Ratusannya ada di angka 2. Ratusannya angka 2. 2 dibulatkannya ke 2, bulatkannya ke bawah, maka berubah menjadi 6.000. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Tentang pembulatan ke satuan terdekat, apa itu satuan puluhan, atau ratusan atau ribuan ya, maksud Pak Isid gitu ya. Biar nggak bingung nih. Dibulatkan ke terdekat, ke bilangan terdekat, apa itu satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar, nah itu namanya penaksiran. Nah, apa sih itu penaksiran? Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya. Penaksiran adalah asumsi yang dilakukan untuk hasil dari sebuah operasi hitung. Nah, operasi hitung lebih mudah dan cepat, namun menggunakan aturan yang berlaku dengan melakukan pembulatan terdekat. Nah, jadi sederhananya teman-teman, penaksiran itu sama seperti kayak pembulatan, ya, tapi nanti hasilnya kita dikali atau dijumlah atau dikurang atau dibagi. Ya, jadi namanya kenapa di sini operasi bilangan atau operasi hitung. Nah, tadi jadi hasil pembulatannya kita nanti akan perkalian atau kali kita bagi atau kita jumlah ataupun kita kurangi. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada tulisannya ya. Kita harus memastikan dulu ditaksirnya kemana. Apakah ke ratusan, ke puluhan, atau ke ribuan ya. Taksiran ke puluhan terdekat. Oh, berarti kita harus membulatkan dulu angka yang mau ditaksir ini. Yaitu ada angka 44 dan 46. 44 dan 46 kita harus bulatkan dulu. Ya, baru bisa kita jumlahkan. Jadi seperti ini. Nah, 44 jadi 40. 46 jadi 50. Nah, pembulatannya seperti itu kan, karena dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, setelah dibulatkan, baru kita hitung deh
40 tambah 50 hasilnya 90. Nah, jadi hasil taksiran kepulauan terdekat dari 44 tambah 46 adalah 90. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini lanjut lagi. Nah, ini perkalian. Wah, ya. Taksiran kepulauan terdekat dari 28 dikali 36. Nah, kalau kita mengalikannya 28 kali 36 itu kan agak sedikit apa ya teman-teman? Agak sedikit panjang ya teman-teman ya, angkanya ya banyak. Tapi kalau kita menggunakan taksiran itu sebenarnya lebih menyederhanakan ya. Kalau taksiran jadi menyederhanakan. Misalkan jadinya kayak gini, kita bulatkan dulu 28-nya ke puluhan terdekat, maka ketemu 30. 36-nya dibulatkannya jadi 40. Nah, baru 30 dikali 40. Nah, jika kayak gini teman-teman, kenapa hasilnya 1.200? Nah, caranya yang paling cepat kayak gini ya. Teman-teman dikalikan yang tidak ada nolnya. Nolnya jangan kita kalikan teman-teman. Nolnya kita simpan dulu. Misalkan ini 30 kali 40. Kita kali ini aja. 3 dikali 4 aja. 3 kali 4 berapa? 12. Nah, 12. Selanjutnya nolnya ada berapa? Nolnya ada 1, 2. Pindahin ke sini deh. 1, 2. Nah, makalah ketemu 1.200. Jadi, itu cara simpel kita mengalikan puluhan ya. Ingat-ingat ya. Lanjut berikutnya. Nah, taksiran ke ratusan terdekat. Nah, kita suruh mentaksir ke ratusan terdekat dari 216 dikurangin 144. Ingat, dimintanya ke ratusan. Nah, berarti kita harus membulatkan dulu 216-nya dan 144-nya ke ratusan terdekat. Jadinya 200 dikurangin 100. Jawabannya 100. Nah, itu adalah hasil taksiran ke ratusan terdekatnya. Lanjut lagi. Nah, taksiran ke ratusan terdekat dari 820 dibagi 195. Wah, ini pembagian ya teman-teman ya. Tapi jangan ini ya, sangat mudah kok ini. Nah, sebelum kita menaksir atau kita membaginya, kita harus dulu membulatkan 820. Ini dimintanya ke ratusan. Wah, berarti lihatnya angka puluhannya angka 2. Wah, 2 itu ke bawah, maka jadi 800. 195 puluhannya 9. 9 itu ke atas, maka jadi 200. Maka 800 dibagi 200, ya masih ingat ya pembagian yang maksudnya Pak Hit ajarkan. Jika adalah pembagian ada 0, boleh kita coret asalkan seimbang atau adil. Ini coret 1, coret 1. Ini coret 1, coret 1. Maka tinggal 8 dibagi 2. 8 bagi 2 berapa? Betul sekali, 4. Nah, maka dari itu hasil taksiran ke ratusan terdekat dari 820 dibagi 195 adalah 4 ya teman-teman ya. Gimana? Sangat mudah bukan ya menentukan pembulatan dan penaksiran ini? Oke. Ya, wah ternyata sudah habis untuk pembahasan kita pada pagi hari. Masya Allah ya, sangat cepat sekali ya. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah, itulah materi yang dapat Pak sampaikan. Pak mohon maaf jika ada salah. Teman-teman, jika masih ada yang kurang paham, teman-teman boleh ulang lagi materi yang Pak sampaikan video ini. Dan jika ada yang masih kurang jelas, boleh menghubungi ke Pak Yazid di nomor seperti biasa ya. Oke. Dan semoga apa yang kita telah pelajarin pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, selanjutnya mari kita tutup pertemuan hari dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai akhir dan telah berdoa bersama ya. Saya doain yang menonton dari awal sampai akhir dan ikut berdoa semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dan selalu berikan kesehatan dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, Upin Ipin belum pergi ke sekolah, maafin kalau Pak Yasid ada salah. Assalamualaikum, dadah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.